Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Sogo dalam channel ini. Pada kesempatan ini, saya merindukan untuk kita sama-sama mereview apa yang sudah terjadi beberapa hari lalu dan itu sudah diributkan di media sosial oleh karena pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak perlu diyakini oleh setiap kita sebagai orang percaya. Saya sebagai hamba Tuhan melihat hal ini juga punya pandangan yang berbeda dan oleh karena itu saya ingin memberikan pandangan saya atas pernyataan-pernyataan yang menurut saya harusnya tidak diucapkan oleh pendeta tersebut. Nah, saya tidak akan menampilkan videonya dan saya akan memberikan beberapa inti daripada pernyataan-pernyataan dari pendeta-pendeta tersebut. Yang pertama adalah pendeta Niko mengatakan bahwa dia disuruh Tuhan supaya kita semua berbahasa roh. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi menurut beliau adalah bahasa roh adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Mengapa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita? Karena memang konteksnya negara kita atau bangsa kita sedang berjuang melawan COVID-19. Nah, pernyataan ini menurut saya adalah pernyataan yang harusnya tidak diucapkan oleh pendeta besar ini karena memang bahasa roh itu tidak dapat meningkatkan imunitas tubuh. Itu yang pertama. Lalu pernyataan yang kedua adalah di mana Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menghardik COVID-19 supaya berhenti dan juga menghardik krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Nah, pernyataan ini pun juga menurut saya adalah pernyataan yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Maka dari pernyataan ini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong, bahwa kita tidak boleh berlaku demikian. Karena kenapa? Itu akan berdampak kepada efek sesudah menghardik itu. Kalau Yesus menghardik, ya kan, sudah pasti akan berhenti dan badai berhenti pada waktu itu memang. Tapi kan pendeta ini waktu menghardik COVID-19 justru tidak berhenti. Malahan COVID-19 justru semakin banyak korban-korban yang ada. Nah, itu berarti saya melihat begini, untuk mengeluarkan pernyataan pendeta ini, dia mengatakan bahwa dia itu disuruh Tuhan Yesus gitu. Tidak mungkin Tuhan Yesus menyuruh dia, lalu dia menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Kalau memang Tuhan yang suruh, pasti bisa berhenti gitu loh. Tapi kan ini tidak. Kan terlihat dari apa yang terjadi sesudah dia menghardik. Nah, sampai hari ini tidak terjadi. Itu sebabnya pendeta Stephen Tong yang sangat besar di Indonesia menegur hal demikian. Karena kenapa? Ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Lalu yang ketiga adalah pernyataan nubuatan bahwa sesudah Paskah maka COVID-19 akan berhenti, gitu ya. Akan berhenti. Nah, ini juga adalah pernyataan yang salah dan tidak benar dan menurut saya mengapa ini harus diungkapkan oleh seorang pendeta ini. Saya akan membacakan ayat Alkitab dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi apabila seorang nabi mengatakan sesuatu dan apa yang dikatakannya itu tidak terjadi, itu berarti perkataan bukan dari Tuhan. Ya, maka jangan gentar kepadanya. Itu berarti kita melihat perkataan yang disampaikan oleh pendeta Niko
adalah perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Gitu ya. Karena sampai hari ini pun COVID-19 justru sudah sampai 4.000 orang yang positif corona. Itu berarti apa? Perkataan itu tidaklah benar. Kemudian, tidak salah bernubuat. Ya, tidak salah bernubuat. Karena memang di dalam Alkitab juga ada bernubuat. Tapi ingat ya, nubuat itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan anggap itu dari Tuhan. Uji dulu semua. Dan menurut saya, orang yang mendapatkan nubuat itu bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu. Dia mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa akan terjadi sesudah ini nanti. Jadi Tuhan betul-betul tidak salah untuk memilih orang. Karena kenapa? Apa yang dikatakannya akan terjadi gitu. Itu dia. Lalu dalam Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, coba ya, saya ingin mengontraskan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Nah, kalau kita melihat kata mereka, dia diutus oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan kalau nubuatnya tentang damai sejahtera itu terjadi, itu berarti nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dan sudah sangat jelas ketika pendeta Niko menyampaikan nubuatnya bahwa sesudah Paskah akan berhenti, bahwa COVID-19 akan selesai, kenyataannya tidak. Itu berarti nubuat itu bukan dari apa? Bukan dari Tuhan. Bisa saja itu dari diri sendiri. Bisa saja dari halusinasinya dia. Saya melihat begini ya. Perhatian pendeta ini terhadap kita semua itu sangat baik. Tapi di dalam bentuk perhatiannya dan ajaran yang diselipkan di dalam perhatiannya itu adalah ajaran yang bukan dari firman Tuhan. Lalu saya melihat ada sesuatu yang aneh lagi di dalam beberapa pendeta yang juga besar dan mereka mengkritisi apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong bahwa mengatakan hatinya busuk, lalu dia dikuasai oleh setan, lalu dikuasai oleh kesombongan dan lain-lain. Menurut saya itu hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Lihat isi dari pesan beliau. Prinsip yang dia sampaikan itu apa? Supaya tidak hanya melihat waktu dia menyatakan yang kasar, baru kita mengatakan dia sombong, dia demi. Prinsip yang mau dia beritakan itu apa? Saya melihat pendeta Stephen Tong memberitakan itu supaya sebagai hamba Tuhan, hati-hati ya, harus hati-hati berbicara. Paulus pernah berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saat kebenaran sudah tidak benar dinyatakan atau ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka bukan berarti dalam keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi membuat kita tidak berani mengatakan yang salah. Kita harus menegur itu. Kita harus menyatakan bahwa itu tidak boleh disampaikan karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu intinya. Jadi pada dasarnya di dalam video ini saya ingin mengatakan kepada kita semua supaya kita bisa melihat. Tapi saya bersyukur dengan adanya video itu, kita semua dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita bisa memilah. Kita bisa memilah kira-kira siapa yang benar di antara mereka. Dan menurut saya, kita harus bijak untuk melihat ini. Kita harus bijaksana betul-betul. Supaya apa? Sebagai orang Kristen, semua masyarakat Indonesia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat melihat video itu, kita harus melihat, bukan melihat yang kasarnya, bukan melihat apa yang mereka beritakan, tetapi apakah yang mereka beritakan itu sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab.
Saya sangat tahu dan saya menyadari yang kita butuhkan pada waktu sekarang ini adalah belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Maka jangan sampai dalam keadaan ini pun kita mengeluarkan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya tidak banyak yang dibingungkan oleh karena pernyataan-pernyataan yang salah. Saya sangat bersyukur punya pemerintah. Pemerintah begitu memperhatikan bangsanya, masyarakatnya. Maka untuk kita sebagai warga negara yang baik, saya sebagai hamba Tuhan juga sebagai warga negara yang baik, mari kita menjaga social distancing, physical distancing, dan juga mencuci tangan dengan sabun, dan juga tinggal di rumah, memakai masker kalau kita keluar, dan juga makanan-makanan yang sehat, berolahraga yang cukup, supaya apa? Kita tetap sehat semuanya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Karena dalam keadaan inilah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi kita, memberikan belas kasihannya kepada kita. Dan juga kita doakan supaya Tuhan mengampuni kita akan segala dosa-dosa kita. Kiranya video saya yang singkat sebagai hamba Tuhan yang muda dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan Tuhan kiranya menyertai kita semua dalam menghadapi keadaan ini. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.